Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua hal penting yang harus dicatat terkait dengan beberapa karya mujizat Yesus. Sebagaimana kita baca dalam kitab suci termasuk perikop yang kita renungkan hari ini. Yaitu pertama, suatu mujizat itu adalah titik temu antara rahmat Tuhan dan iman yang dimiliki oleh si pemohon. Dan yang kedua saudara-saudari, karya mujizat Yesus dilakukan bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari banyak pujian, namun untuk menumbuhkan iman para pengikutnya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang Katolik tentu saja, itu mengeluh doanya tidak terkabul dan bertanya-tanya novena apa yang paling manjur, tempat ziarah Goa Maria mana yang paling keramat. Singkat kata saudara-saudari, pengabulan doa menjadi obsesi manusia. Mereka lupa doa itu adalah penyatuan dan perjumpaan hati antara manusia dengan Tuhan. Ketika kehendak Tuhan berjumpa dengan permohonan manusia, pada saat itulah pengabulan doa itu terjadi. Iman bukan soal perkara kita. Yakin bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang murah hati, yang akan membukakan pintu ketika kita mengetuk, atau akan memberikan ketika kita meminta. Namun, iman yang sejati harus sampai pada suatu keyakinan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu melampaui yang kita pikirkan, melampaui yang kita harapkan. Maka dalam iman harus selalu ada kepasrahan pada kehendaknya. Tentu kita ingat bagaimana sikap batin Yesus. Ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Itulah sikap iman yang paling benar ketika kita berdoa. Memohonlah dengan sepenuh jiwa raga kita, tetapi berpasrahlah pada kehendak Tuhan. Karena Dia tahu lebih baik apa yang sungguh kita butuhkan. Dia tahu lebih baik kapan Dia bertindak. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, catatan kedua tentang karya mujizat Yesus adalah bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda heran yang dilakukannya, untuk menumbuhkan iman para pengikutnya. Yesus tidak mencari popularitas untuk dirinya, tidak mencari pujian di mata manusia. Dalam Injil diceritakan berkali-kali bahwa Yesus justru pergi menyingkir ke tempat sepi atau ke tempat yang tidak diketahui orang saat Ia dikejar-kejar, dicari-cari
karena perbuatan-perbuatan ajaibnya. Dan ternyata dalam Injil pun tampak bahwa kerap kali banyak orang mengejar-ngejar Yesus semata-mata hanya menginginkan keajaiban-keajaiban untuk hidupnya sendiri. Namun mereka tidak sampai pada sikap mencintai Yesus, bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Yesus. Padahal mencintai Yesus dan mujizat itu adalah satu paket yang tidak dipisahkan. Baik saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga pada masa Advent ini kita semakin diinspirasi, diteguhkan oleh firman Tuhan, oleh permenungan-permenungan kita, supaya kita sadar bahwa antara rahmat Tuhan dan iman yang kita miliki itu ketika sudah sampai pada titik temu, banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan yang akan datang sebagai juru selamat kita. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, selamat melayani, semoga kita terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa meneguhkan hidup kami, harapan-harapan kami, kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami memiliki iman yang cukup besar untuk menyatukan kehendak kami dengan kehendak-Mu sendiri. Biarlah semakin hari kami semakin mencintai-Mu, kami semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.